Profesor Edy Omar Syarif Hiyari, terlepas dari kontroversi yang melekat pada dirinya dipercaya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo dan kembali menjadi Wakil Menteri Hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya itu, memiliki latar belakang kuat sebagai akademisi, dirinya dipercaya untuk memegang kasus-kasus besar yang ada di negeri ini, termasuk kasus kopi sianida di tahun 2016 dan sengketa Pilpres di tahun 2019. Sebagai ahli hukum pidana, Presiden Prabowo Subianto memberikan tantangan kepada Edy Hiyari untuk menuntaskan permasalahan hukum yang ada di Indonesia, termasuk judi online yang hingga saat ini belum juga tuntas permasalahannya. Bersama saya Aya Nufus, inilah 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Edy Omar Syarif Hiyari, sosok pria kelahiran Maluku 10 April 1976 ini sudah malang melintang di dunia hukum Indonesia. Menjadi guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2010, Edy Hiyari dipercaya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM oleh Joko Widodo pada Desember 2020. Kepercayaan atas sepak terjang Edy Hiyari diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun tanpa ragu membawa Edy ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Hukum sejak Oktober 2024. Sebagai ahli hukum, Edy Hiyari juga tak jarang dipercaya sebagai saksi dalam kasus-kasus besar yang menyita perhatian. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso di tahun 2016, kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama hingga sengketa Pilpres 2019. Kini Edy ditantang merubah stigma masyarakat yang enggan bertumpu dengan hukum di Indonesia. Dengan segudang pengalaman, mampukah Edy Hiyari membenahi hukum Nusantara? Senang sekali akhirnya saya bertemu dengan Pak Edy lagi. Pak, apa kabar nih? Saya baru tahu ternyata Bapak gemar tenis ya? Saya main tenis sejak tahun 2000. 2000? Jadi sudah 25 tahun, hampir 25 tahun. Oktober 2000 saya mulai main. Apakah ini kunci kesuksesan seorang Edy Hiyari? Nggak tahu juga. Tapi seru sekali Pak, ini kita langsung aja ke intinya. Yang paling menarik soal Anda adalah Anda ini berawal dari seorang akademisi begitu ya. Kemudian juga masih sampai sekarang guru besar hukum pidana di Universitas Gadjah Mada. Nah terus juga waktu itu di era pemerintahannya Pak Jokowi, ya kan, Wakil Menteri juga di Hukum dan HAM. Sekarang lagi menjabat di era pemerintahannya Pak Prabowo sebagai Wamenkum. Sebenarnya apa sih yang spesial dari seorang Edy sehingga menjadi bagian vital untuk penegakan hukum Indonesia? Saya sendiri tidak tahu ya tentunya. Saya kira Pak Jokowi punya penilaian tersendiri dan saya yakin pula Pak Prabowo punya penilaian tersendiri. Hanya saja saat diminta oleh Pak Jokowi sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, waktu itu meminta membantu Pak Yasona dengan ada beberapa penekanan untuk segera mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan itu kemudian bisa terrealisasi pada 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tetapi sebelum itu ada beberapa undang-undang juga yang menjadi sasaran, antara lain adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana pada saat itu saya memang ditunjuk sebagai ketua tim pemerintah. Dan ketika Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, beberapa hari sebelum itu saya memang dipanggil di Kartanegara dan beliau meminta saya untuk membantu Pak Supratman Andi Akta sebagai Menteri Hukum. Dan tentunya memang ini persiapan KUHP yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, jadi tinggal setahun lagi kita harus menyiapkan beberapa perangkat aturan hukum baik dalam bentuk undang-undang,
peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Ya. Dan yang paling menarik adalah Anda ini dilihat publik sebagai beberapa kali begitu ya, hadir sebagai saksi ahli, baik di sidang-sidang besar nih, mulai dari sengketa Pilpres, kemudian juga Kopi Sianida ya waktu itu. 2016. 2016. Apakah ini menjadi, background Anda ini yang menjadi mungkin hal yang spesial dari seorang Edi Hiarie hingga akhirnya berada di posisi? Saya tidak tahu juga ya, kan itu penilaian publik. Tapi saya mulai diminta keterangan sebagai ahli itu sejak tahun 2006 ya. Jadi berbagai kasus pidana tentunya. Dan juga kalau ada pengujian di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ketentuan pidana maupun 2 kali dalam sengketa Pilpres baik 2019 maupun 2024 saya memang diminta untuk memberikan keterangan ahli. Oke. Tapi Pak, hingga saat ini sebenarnya saya sebagai jurnalis gitu ya melihat bahwa kritikan dari masyarakat Indonesia ini pada hukum Indonesia ini lagi jadi perhatian sekali khususnya untuk koruptor. Tanggapan Anda seperti apa? Ya begini, korupsi itu adalah extraordinary crime karena dia kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu penanganannya juga harus dengan cara-cara yang luar biasa. Dan saya kira komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi itu tidak diragukan lagi ya. Karena memang apalagi statementnya waktu itu ya Pak. Persis dalam beberapa kali statement, namun memang ada penafsiran yang keliru ketika misalnya beliau mengatakan pengampunan terhadap koruptor. Betul, korupsi itu adalah extraordinary crime, dia adalah kejahatan luar biasa. Namun memberantas dan membasmi korupsi, kita juga harus mengikuti tren internasional. Artinya apa? Kita berorientasi tidak lagi pada keadilan retributif yang hanya menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi juga berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Statement Bapak Presiden Prabowo bahwa memberikan pengampunan terhadap koruptor itu adalah dalam konteks keadilan restoratif, dalam pengertian bahwa ya kalau dia mau mengembalikan dan lain sebagainya, kita akan ampuni. Tetapi jangan lupa bahwa keadilan restoratif ini tidak menanggalkan, tidak meniadakan keadilan korektif. Jadi kalau dia tidak mengembalikan tetap diproses, dia mengembalikan juga tetap diproses, yang sudah terlanjur dijatuhi pidana ya tetap tidak akan diberi pengampunan lalu tiba-tiba dibebaskan begitu. Yang akan masuk pada proses hukum juga tetap diproses, bahkan yang sementara dalam proses hukum juga tetap diproses. Jadi keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Bapak Presiden Prabowo itu tidak mengesampingkan keadilan korektif. Itu tren internasional. Artinya kita lihat dalam konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, itu juga mengatakan bahwa membasmi korupsi yang efisien dan efektif itu tidak hanya follow the suspect, tapi juga follow the money. Nah, statement Presiden itu adalah dalam konteks follow the money. Tapi kan sekarang ada juga yang pengambilan aset, banyak kontradiktifnya di publik adalah ini efek jerahnya mana nih? Tanggapan Anda seperti apa? Ya kembali lagi ya, jadi kalau kita melihat sebetulnya para koruptor itu dalam tanda petik mereka lebih baik mendekam di dalam penjara bertahun-tahun daripada mereka dimiskinkan. Itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu di dalam konteks penanganan korupsi di Indonesia baik yang dilakukan oleh Polri, oleh Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi sebetulnya sudah on the right track dalam konteks konvensi PBB mengenai anti korupsi, tidak hanya mengejar pelaku tapi juga mengejar uangnya. Ya, jadi perampasan aset itu sebetulnya sudah ada. Jadi jangan dikatakan bahwa kita tidak ada perampasan aset, ada. Meskipun saya mengoreksi istilah perampasan aset ya, karena di dalam konvensi PBB mengenai anti korupsi itu dia menggunakan istilah asset recovery. Asset recovery itu berarti pemulihan aset. Jadi dia tidak, pemulihan aset itu tidak hanya di-trace, kemudian di-freeze, disita, dirampas, tetapi kemudian itu dikelola. Jadi bagaimana hasil kejahatan itu dikelola dalam pengertiannya dirampas oleh negara, kemudian dimasukkan ke
kas negara lalu kemudian dikelola tidak lain dan tidak bukan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Yang paling menarik juga Pak, kalau kita bicara soal hukum, masih terkenal sekali di publik kata-kata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mitigasinya sebenarnya seperti apa sih Pak untuk Anda meminimalisir terjadinya seperti ini? Saya kira itu persepsi publik yang memang tidak bisa kita hindari. Tetapi saya kira bagaimana kita menjawab supaya persepsi publik itu bisa ditepis, yaitu tentunya melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh polisi, oleh kejaksaan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak hanya kasus yang menjerat para elit, para pejabat, tetapi juga kasus-kasus lainnya semua diproses. Tapi menarik kalau kita bahas soal ini, nanti larinya jadi terkait dengan hukum kriminal sosial. Tapi kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetaplah di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Pemirsa, Anda kembali di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih bersama saya Aya Nufus dan Pak Wamenkum masih membahas soal hukum Indonesia yang banyak dibilang sama publik tajam ke bawah, tumpul ke atas, Pak. Sebenarnya prioritas dari Pak Presiden Prabowo Subianto soal hukum Indonesia itu apa sih selain pemberantasan korupsi? Kalau kita lihat dari asta cita Presiden Prabowo, cita ketujuh itu adalah reformasi hukum. Termasuk di dalamnya adalah pemberantasan korupsi dan pemberantasan narkotika. Dan ini kita lihat bahwa perubahan Undang-Undang Narkotika masuk dalam prolegnas dan akan dibahas pada tahun 2025 ini. Ya, jadi reformasi hukum ini tentunya sangat luas. Jadi pada saat kabinet baru terbentuk khusus mengenai bidang hukum, Presiden waktu itu meminta untuk melakukan legal audit dalam pengertian mereview semua ketentuan peraturan perundang-undangan baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, jangan sampai ada yang tumpang tindih atau bertentangan antara satu dengan yang lain, dan itu saya kira kita butuh waktu. Saya ingat Anda sempat mengatakan soal narapidana atau pengguna narkoba yang tidak efektif jika dipenjara. Sebenarnya yang efektif seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat dalam konteks studi kejahatan, yang namanya drug user atau pengguna narkoba itu dia adalah victim, dia adalah korban. Makanya di dalam studi kejahatan pengguna narkoba itu dikatakan bahwa criminal without a victim, kejahatan tanpa korban, karena sesungguhnya dia pelaku tapi dia juga adalah korban. Mungkin contoh konkretnya begini ya, kalau saya menggunakan drugs, kan Mbak Aya nggak sakit. Tidak merugikan orang lain. Kira-kira kan begitu ya. Iya, betul. Tetapi tidak merugikan orang lain. Harus dilihat bahwa ini bisa merusak suatu bangsa. Oleh karena itu mengapa sampai narkotika itu masuk dalam kriteria kejahatan luar biasa. Pengguna karena dia adalah korban maka dia harus direhabilitasi. Ini terkait misalnya dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa akan memberikan amnesti terhadap 44.000 narapidana dan terbesar itu adalah drug user, pengguna narkoba. Karena memang mereka harus direhabilitasi, mereka harus disembuhkan. Jadi Aya bisa bayangkan bahwa penghuni lapas kita itu lebih dari 51% adalah kasus narkoba dan kurang lebih 70-80% mereka adalah drug user yang, mohon maaf, barang bukti yang didapat itu rata-rata kurang dari 1 gram. Tapi karena undang-undang, by law, mereka harus mendekam di penjara 4-5 tahun. Inilah yang mengakibatkan mengapa sampai lapas itu overcrowded. Tapi terkait dengan regulasi ini, Anda akan coba untuk audit lagi ya terkait dengan tadi yang sudah, penemuan hanya rata-rata hanya kurang dari 1 gram. Kami melakukan kajian untuk itu dan Kementerian Hukum siap untuk membahas revisi Undang-Undang Narkotika yang sekarang kita karena Undang-Undang Narkotika ini kan 2 aspek.
Satu adalah aspek hukum, yang kedua adalah aspek kesehatan. Nah, di sini kita emphasize pada masalah kesehatan, bahwa ketika ada pengguna yang tertangkap, ya kita faktor pemulihan kesehatan diutamakan, tetapi juga tidak mengesampingkan proses hukumnya. Ancaman judi online kian meresahkan. Meski pemerintah sering bersumpah memberantas, namun nyatanya situs-situs judi online masih berkeliaran bebas. Promosi-promosi situs judi online sering berseliweran di berbagai aplikasi sosial media, bahkan situs berita. Mulai dari selebgram kelas teri hingga artis papan atas pernah terlintas dalam promosi situs judi online. Bahkan 1 dari 2 artis ternama promotor judi online kini melenggang di Kompleks Senayan. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menangani jerat setan judi online. Satu lagi soal judi online. Ada pakar internasional yang mengatakan bahwa sulit sekali untuk kita memberantas judi online di Indonesia karena pemerintah sendiri juga tidak bisa berkoordinasi dengan yang melegalkan judi online ini. Ekstradisi pun sulit dilakukan. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa jelasin. Saya kira pendapat demikian benar karena apa? Karena judi online ini kan sifatnya bukan nasional tetapi transnasional. Iya. Ketika kita berbicara mengenai transnational crime, termasuk di dalamnya adalah judi online, kita tentunya akan mendapat rintangan, akan mendapat halangan ketika akan berhubungan dengan negara yang melegalkan judi online. Mengapa? Karena prinsip dalam kerjasama internasional untuk menanggulangi suatu kejahatan itu ada yang dikenal dengan istilah double criminality. Itu salah satu prinsip utama dalam ekstradisi atau dalam kerjasama internasional pemberantasan kejahatan. Yang dimaksudkan dengan double criminality, kerjasama internasional itu akan mulus apabila perbuatan tersebut menurut hukum negara kita dan menurut hukum negara di mana yang kita melakukan kerjasama sama-sama adalah kejahatan. Tapi kalau kita menyatakan judi online sebagai suatu tindak pidana, sementara negara lain melegalkan judi online, tentunya kita sulit untuk melakukan kerjasama dalam konteks pemberantasan itu. Jadi prinsip double criminality itu tidak terpenuhi. Oke, meskipun harus misalkan memblok situs-situs yang mereka masukkan ke kita, itu juga sulit dilakukan. Ya, selama di negara yang kita ajak kerjasama itu dia melegalkan judi online, itu ya satu obstacle, satu tantangan bagi kita. Oke, jadi memang kedua negara ini harus terlebih dahulu meet in the middle, ya, kemudian sama-sama. Tidak mudah, itu tidak mudah ya. Pandangan buruknya penanganan hukum di Indonesia kian kuat di mata rakyat. Stigma hukum tumpul ke atas tajam ke bawah terus menghiasi kasus-kasus yang menjerat oknum-oknum berkuasa. Kasus pembunuhan 2 sejoli asal Cirebon misalnya. Tewasnya Vina dan Eki di Jembatan Talun 2016 silam menyisakan tanda tanya. Setelah terhenti selama 8 tahun, kasus pembunuhan Vina Eki kembali mencuat setelah viralnya film layar lebar buatan Anggi Umbara. Terungkitnya kembali kasus pembunuhan Vina Eki menggelitik hukum di negeri ini. Kementerian Hukum dan HAM pun menegur institusi Polri dan meminta untuk segera menuntaskan kasus Vina dan Eki. Namun hingga kini, dalang pembunuhan Vina Eki masih menjadi misteri. Oke, baik. Tapi yang paling menarik juga banyak di Indonesia, balik lagi tadi soal hukum di Indonesia yang katanya tajam ke bawah. Maksudnya orang miskin kadang hukuman penjaranya lebih banyak. Terus juga dibuat sulit, seperti contohnya kasus Vina. Begini, kalau soal kasus Vina ini kan kita rekonstruksi terhadap tindak pidana yang terjadi di atas sekian tahun ya, sekitar
7 atau 8 tahun. Jadi kita ulik balik ya. Itu tentunya tidak mudah karena berkaitan dengan bukti dan lain sebagainya, terlebih sudah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, tidak mudah saya kira bagi polisi untuk kemudian mau merekonstruksi dan mau mengungkap itu kembali. Soal kasus Vina yang Anda katakan cukup sulit karena kita harus mengulik lagi kasus yang di masa lampau beberapa tahun sudah terjadi, kemudian kita angkat lagi, itu sebenarnya seperti apa sih supaya publik mungkin bisa belajar gitu terkait hukum Indonesia? Ya, pertama, kasus ini sudah terjadi lebih dari 5 tahun. Tentunya untuk mengkonstruksi suatu perkara pidana itu ujung tombaknya ada pada evidence, ada pada bukti. Yang kedua, ini yang membuat sulit bahwa kasus itu sudah inkrah. Artinya sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga cara yang ditempuh misalnya ketika kasus ini akan diungkap lagi, para terpidana kasus Vina ini melakukan peninjauan kembali. Sayangnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Kalau diterima oleh Mahkamah Agung bahwa mereka tidak bersalah, bahwa mereka bukan pelaku, kan berarti ada pelaku yang lain. Nah, ini komplikasi hukum seperti itu. Tapi bukan kesalahan dari regulasi hukumnya itu sendiri? Saya kira tidak, tetapi saya karena ini peristiwa yang sudah lama sekali, ya memang kita mau mengkonstruksi bagaimana kerja aparat pada saat itu, ya kita harus ya flashback ya. Itu memakan panjang waktu ya. Apalagi banyak juga tersangka-tersangkanya yang sudah sekarang di penjara ya. Oke. Terakhir Pak Wamen, soal bagaimana sih Anda meyakinkan publik ini mungkin ke kamera bahwa regulasi Indonesia ini akan seperti arahan dari Pak Prabowo ya, kita memprioritaskan hukum-hukum Indonesia untuk membantu masyarakat Indonesia. Begini, ketika kita akan membenahi regulasi di Indonesia, ada beberapa hal kita harus tahu bahwa sebetulnya terjadi obesitas aturan di Indonesia. Apa itu maksudnya obesitas aturan? Terlalu banyak aturan. Oh gitu, jadi tumpang tindih. Baik dalam level undang-undang, dalam level peraturan pemerintah, dalam level peraturan presiden, bahkan sampai peraturan daerah yang jumlahnya itu adalah puluhan ribu. Kalau nggak salah 42.000 lebih ya? Saya lupa angkanya persis. Tetapi saya ingin mengatakan begitu banyak aturan mulai dari level undang-undang sampai ke bawah ke pengaturan daerah, itu sedikit banyaknya akan bersinggungan, akan tumpang tindih. Jadi pemerintah juga sudah mengupayakan agar tidak ada peraturan yang tumpang tindih lagi. Baik, terima kasih kalau gitu Prof. Pak Wamen atas waktu Anda bersama dengan kami di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Terima kasih Pak. Terima kasih.